Dan diyakini oleh masyarakat setempat bahwa kalian, misalnya para pendaki ini, mendengar suara gamelan di tengah perjalanannya, itu merupakan roh-roh leluhur yang sedang berpesta atau melakukan upacara. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara ramai seperti aktivitas pasar meskipun lokasi tersebut sepi. Halo Scary Lover, ketemu lagi bareng kita di Love Scary. Seperti biasa, bareng gue, Inai, Gue Ramli, akan menemani beberapa menit kalian dengan menyuguhkan cerita seram yang mengandung unsur mistis dan mitos di kalangan masyarakat. betul sekali. Dan kali ini kita akan membahas 7 gunung di Indonesia yang memiliki cerita seram dan mitos yang kental di kalangan masyarakat maupun para pendaki yang pernah mendaki di gunung tersebut. Nah, bagi teman-teman yang nonton ini, yang merupakan pendaki juga mungkin relate ya dengan cerita kami nanti ke depannya yang akan membahas gunung-gunung yang mungkin pernah kalian daki. Oke, tanpa menunggu basa-basi lama lagi, kita langsung saja bahas. Ini dia 7 gunung di Indonesia yang memiliki cerita seram dan mitos yang kental. Oke, nah ini gue udah lama banget ya nggak jumpa sama lo ya. Dari yang kita rambutnya masih botak, Iya, terus sekarang udah ini. punya rambut juga. Ya tentunya masuk tahun 2025 ya kita ya. Iya, itu tahun kemarin tepatnya. Terakhir kita bahas tentang rumah-rumah horor atau kediaman ya, tempat-tempat horor ya. Atau misteri yang ada di sekitar Indonesia Betul juga. sekali. Dan selanjutnya di sini kita mau ajak Scary Lovers atau teman-teman yang menyaksikan konten kita di Love Scary membahas tentang gunung yang memiliki misteri dan mitos. Mungkin dari gue dulu kali ya, Nay. Oke, silakan. Pertama nih mungkin teman-teman Scary Lovers tahu tentang gunung yang bakal gue bahas kali ini. Yang pertama ini salah satu gunung yang masih aktif sebagai gunung berapi. Berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Juga dikenal sebagai gunung yang dihuni sama makhluk gaib dan dipimpin sama Ratu Pantai Selatan atau kita kenalnya mungkin Kanjeng Roro Kidul. Oh, oke. Sebagai kediamannya ternyata. Betul. Nah ini nggak gue cari sendiri, kita ada tim ya dari Love Scary. Mungkin nanti gue ketika membahas cerita atau mitos-mitos yang atau kisah-kisah yang ada di gunung tersebut, gue mungkin sambil baca juga ya untuk cari tahu informasi-informasi tersebut. Nah, gunung ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi juga dikenal sebagai gunung yang masih aktif tadi ya, gue bilang. Bahkan paling aktif di dunia. Catat seperti itu, sebagai gunung vulkanik. Dan banyak mitos-mitos atau kisah-kisah yang sering kita jumpai atau sering kita dengar. Salah satunya mungkin dari warga sekitar maupun dari pendaki yang sering naik ke Gunung Merapi. Seperti itu. Nah, ini mungkin gue sambil baca aja kali ya. Buat teman-teman Love Scary Lovers juga bisa langsung searching juga mungkin untuk make sure atau cari tahu lebih dalam seperti itu. Oke, Gunung Merapi ini tadi gue udah bilang ya terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Yogyakarta maupun Jawa Tengah mungkin lebih relate dengan apa yang kita akan bahas di Gunung Merapi ini. Pertama adalah terkait mitos ataupun kisahnya adalah Gunung Merapi dikenal sebagai kerajaan goib di puncak Merapi. Jadi di sana, masyarakat setempat meyakini bahwa Gunung Merapi adalah tempat kediaman makhluk goib. Bukan makhluk hidup aja ya seperti kita, tapi makhluk goib juga. Termasuk kerajaan goib yang dipimpin oleh Eyang Merapi atau mungkin teman-teman yang ada di sekitar sana atau mungkin sekarang lagi nonton dan coba searching bisa dikenal juga sebagai Eyang Sapu Jagat. Nah, para pendaki sering diingatkan untuk menjaga perilaku dan sopan santun agar tidak mengganggu penghuni gaib yang ada di Gunung Merapi. Itu mitos pertama yang mungkin tim dari Love Scary cari tahu ya. Yang kedua, di sini juga mungkin ada beberapa gunung yang mungkin akan dibahas sama lo. Ini juga dikenal sama gunung yang memiliki pasar goib. Ada pasar. Iya, ada pasar di puncak gunung. Dan itu untuk teman-teman yang pendaki mungkin atau teman-teman yang belum pernah ke Gunung Merapi ya
orang-orang bertanya dong, kok bisa ada pasar di atas puncak gunung, dan ternyata itu adalah pasar goib. Nah, pasar goib ini dikenal sebagai pasar bubrah. Area di dekat puncak Merapi atau area berpasir, jadi di sekitar puncak Merapi itu ada area berpasir. Nah, itu dikenal atau sebagai titik lokasi pasar bubrah. Dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus. Jadi nama pasar bubrah ini berasal dari kata pasar, yaitu tempat jual beli ya, seperti kita ketahui pasar modern, pasar tradisional dan sebagainya. Dan bubrah itu disebut atau diartikan sebagai berantakan. Jadi mungkin itu mengkondisikan atau menggambarkan kondisi pasar goib tersebut ya, mungkin yang agak berantakan atau nggak rapi lah ya gitu. Yang menggambarkan suasana pasar gaib tersebut, beberapa pendaki mengaku mendengar suara ramai seperti aktivitas pasar meskipun lokasi tersebut sepi. Jadi mungkin ada yang bang beli bang dan sebagainya kayak gitu, atau ada yang tawar menawar dan sebagainya. Gitu, ya, ketika si pendaki tersebut dari hasil riset tim Love Scary, jadi pendaki tersebut itu mendengar suara seperti tawar menawar, jual beli dan sebagainya ketika berada di puncak Merapi di daerah yang tadi banyak pasir itu sebagai titik lokasi pasar bubrah. Selanjutnya di sini juga di mitos ketiga ya, di Gunung Merapi, sama mungkin ya, karena tadi gue bilang Gunung Merapi itu ternyata dipimpin oleh Kanjeng Roro Kidul. Jadi mitos ketiga ini mungkin berkaitan sama teman-teman kalau pernah dengar juga ketika main ke pantai selatan, yaitu adalah larangan berpakaian atau menggunakan pakaian berwarna hijau. Seperti di beberapa gunung lainnya di Jawa juga, warna hijau sering dikaitkan dengan tadi ya, Kanjeng Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nah, di Gunung Merapi, warna ini dipercaya dapat mengundang hal-hal goib atau menarik perhatian makhluk halus. Sehingga pendaki biasanya disarankan untuk menghindari untuk menggunakan pakaian berwarna hijau. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin pendaki yang sudah biasa naik Gunung Merapi sudah paham ya soal untuk tidak menggunakan atau menghindari penggunaan warna hijau, pakaian berwarna hijau seperti itu. Kemudian di sini ada suara misterius atau kisah yang berkaitan atau mitos yang sering didapatkan oleh seorang pendaki di Gunung Merapi. Beberapa pendaki di sini diinformasikan dari tim kita melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, suara panggilan seperti misalkan Inai, Inai gitu kali ya. Jadi suara bisikan gitu. Ya, betul, tiba-tiba manggil suara kita, nama kita ya. Sedangkan mungkin kita tahu mungkin mendaki cuma bertiga atau berdua, terus kita nggak mengenali warna suara mereka gitu kan ya dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia tahu nama kita nih. Itu kan juga kan lumayan bikin merinding ya. Tiba-tiba di tengah hutan lagi mendaki gitu, atau bisikan di tengah malam. Terutama ketika mereka berkemah di lereng gunung. Jadi ketika kondisinya ada beberapa pendaki di sebuah lereng gunung, mungkin sedang berkemah juga atau bermalam di saat pendakian. Jadi ada yang menemukan atau mendengar suara bisikan di tengah malam pada saat mereka berkemah. Seperti itu. Suara-suara ini sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus atau roh leluhur. Jadi keberadaan suara tersebut dikaitkan beberapa pendaki mengatakan itu mungkin adalah roh leluhur atau dari emang roh gaib yang ada di Gunung Merapi tersebut. Nah, selanjutnya juga selain suara, ternyata bukan hanya yang sering hadir ya, tapi juga bentuk visualnya, wujudnya juga gitu. Juga di sini disebutkan ada penampakan makhluk gaib di mana ada cerita tentang penampakan sosok misterius seperti wanita berbaju putih ya, kita tahu lah itu siapa. Ya, bukan suster ya, bukan. Bakunnya. Ya, itu kita sebut itulah ya. Selanjutnya lelaki tua dengan tongkat juga ada, atau bayangan hitam besar yang mengikuti para pendaki ketika mereka menyusuri jalan lereng Gunung Merapi. Penampakan ini sering terjadi di jalur pendakian atau di sekitar puncak. Itu dari pengakuan atau dari riset tim Love Scary gitu naik. Nah, selanjutnya yaitu adalah mitos tentang dilarang bicara sembarangan. Ya, teman-teman tahu mungkin di luar kita mendaki gunung juga sebenarnya kita sebagai makhluk atau masyarakat yang memang bersosialisasi dengan masyarakat lain, ya memang harus seperti itu. Dan ini mungkin jadi bukan hanya mitos juga, tapi mungkin sebagai reminder kita kali ya. Di sini disampaikan bahwa pendaki sering diingatkan untuk tidak berkata kasar atau membicarakan hal-hal negatif selama
pendakian. Oke. Misalkan ngomongin gas, kan itu nggak boleh ya, kan lagi naik gunung. Lagi naik, oke gas gitu ya. Bukan, gas udah habis. Ini kita acara horor atau apa? Jokes sih. Oke, selanjutnya di sini juga dipercaya dapat memancing makhluk halus untuk mengganggu. Soal yang negatif tadi ya. Sampai ngeganggu ya? Iya, mungkin dari apa yang kita lakukan atau yang kita sampaikan itu mungkin nggak sopan ya, dan dia pikir tersinggung makhluk gaib yang lain tersebut. Kita pikir kita lagi kayak, mungkin gue lagi berantem sama lu dulu nih, ternyata makhluk yang di sekitar kita tuh kayak merasa tersinggung, lu ngomong dasar lo kucing gitu kan, kayak gitu dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kisah pendaki yang hilang di gunung. Sempat ada yang hilang. Betul, di Gunung Merapi ini. Beberapa pendaki yang hilang di Gunung Merapi sering dikaitkan dengan makhluk gaib atau tersesat di ke dunia lain. Jadi mungkin dari hasil riset tim Love Scary menyebutkan bahwa memang ada beberapa kisah pendaki yang hilang ketika dia naik ke puncak Gunung Merapi. Seperti itu. Ada cerita bahwa beberapa orang yang hilang kemudian ditemukan di tempat yang tidak mungkin mereka capai secara logis. Seperti itu. Jadi mungkin kondisinya tiba-tiba dia terbangun atau ketika dia sadar atau ditemukan di lokasi atau di titik pendakian yang mungkin nggak masuk akal gitu loh. Misalkan di agak curam. Kalau logikanya nggak bakalan ada manusia ke sana gitu ya? Betul. Atau mungkin ketika melihat kita, kondisinya mungkin ini pertama fisiknya mungkin nggak yang terlihat cukup kuat, gitu ya? Iya, untuk sampai ke sana. Sampai akhirnya nggak masuk akal atau make sense untuk sampai ke puncak tersebut. Tapi tiba-tiba ditemukan kondisinya mungkin lagi lemah atau ya seperti itu. Nah, di sini di cerita pertama kita terkait Gunung Merapi, meski mitos dan cerita seram ini menarik, mereka juga menjadi pengingat untuk menghormati alam dan adat setempat. Khususnya mungkin adat yang berlaku khususnya di Pulau Jawa, terutama di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Gitu betul. Ya, mereka juga menjadi pengingat untuk menghormati alam dan adat setempat tadi ya gue bilang. Gunung Merapi juga selain menjadi destinasi pendakian untuk teman-teman yang suka mendaki, adalah tempat yang penuh misteri dan makna budaya. Itu mungkin yang mau gue sampaikan dari satu gunung pertama yang kita bahas nanti sepanjang video ini akan teman-teman Scare Lovers saksikan. Seperti itu. Mungkin lo ada cerita lain? Oke, mungkin nih ya. Tadi kan Gunung Merapi, nggak beda jauh sih ya dengan gunung yang mau gue ceritain ini ya. Betul. Ada beberapa kisah seram dan mitosnya. Nah ini gue bakalan nyeritain yang namanya itu Gunung Lawu. Nah, nah Gunung Lawu ini tempatnya itu ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur tempatnya nih. Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Nah, dikenal katanya gunung ini tuh menjadi tempat yang kental dengan spiritualnya. Banyak masyarakat juga setempat di sana meyakini gitu kan ya. Itu merupakan tempat petapa gitu ya. Petapa terakhirnya Prabu Brawijaya V. Yang mungkin teman-teman yang mungkin di daerah sana juga yang mengetahui cerita tersebut, sejarah tersebut, beliau ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, dikabarkan kepercayaan masyarakat di sana, raja terakhir itu hilang sampai sekarang tanpa jejak sedikit pun di Gunung Lawu ini. Jadi diyakini bahwa gunung ini sebagai tempat spiritual, tempat petapanya terakhir dari Raja Majapahit tersebut. Gitu ya. Jadi diyakini juga karena ini menjadi tempat petapa gitu ya, yang spiritualnya tinggi, diyakini juga di sini sebagai kediaman roh-roh leluhur Jawa di sini tuh. Nah, dan selain itu juga di sini memiliki beberapa tempat keramat lainnya, seperti ada yang namanya itu Hargo Dalem dan Hargo satu lagi itu ya, boleh kalian searching ya. Nah, di situ ada di situ merupakan tempat yang biasanya dijadikan ziarah gitu ya bagi kepercayaan adat Jawa di sana. Gitu kan ya. Nah, beberapa yang mungkin sempat berziarah ke sana juga sempat mengakui bahwa di situ itu tempat keramatnya itu dijaga oleh yang namanya Eyang Sakti. Nah, gitu. Di Eyang Sakti ini tuh dia menjaga tempat keramat ini dari orang-orang yang mungkin ke sana dengan niat yang jahat gitu ya. Seperti itu. Jadi selain mendaki gitu ya, selain ziarah, dia mungkin di sana ada hal-hal negatif yang akan mungkin mereka lakukan di sana. Nah, mungkin pastinya dengan ada penjagaan seperti ini, dia bakal mungkin kualat gitu ya. Ada kualatnya dan sebagainya, seperti itu ya.
Nah, selain itu juga dikaitkan dari spiritual, tadi ada Anggzara, terus di sini juga sebagai destinasi mendaki gunung gitu ya. Selain itu juga dari beberapa cerita pendaki juga ada yang menceritakan bahwa pas dia ngedaki ini, dia sering mendengar, nggak sering ya, maksudnya sempat mendengar juga di perjalanan mendakinya itu suara gamelan. Ada suara gamelan, mungkin ya, seperti itu. Dan diyakini oleh masyarakat setempat bahwa kalian, misalnya para pendaki ini, mendengar suara gamelan di tengah perjalanannya, itu merupakan roh-roh leluhur yang sedang berpesta atau melakukan upacara gitu ya. Nah, mungkin tak kasat mata ya, nggak kita lihat gitu ya. Tapi si roh-roh itu sedang mengadakan adanya upacara adat dan sebagainya. Seperti itu. Dan di Gunung Lawu ini seperti yang tadi Ramli ceritakan di Gunung Merapi ya, ada pasar bubrah namanya ya. Dan di sini juga ada pasar. Tapi terkenalnya dengan sebutan pasar setan. Nah, di sini. Nah, di sini ada pantangan juga kalau misalnya melewati lokasi yang disebut pasar setan ini. Betul. Langsung ya pasar setan gitu ya. Namanya karena emang nggak kelihatan gitu ya. Nah, para pendaki ini kalau melewati pasar setan ini biasanya dia akan mendengar bisikan-bisikan yang tadi seperti Ramli bilang, ada yang jual beli, tawar-menawar, ada bisikan-bisikan kayak yang menyampaikan pesan misterius dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari kepercayaan masyarakat bila mendengar suara itu kita itu dilarang untuk menjawab atau kayak berinteraksi gitu ya, kayak ngobrol dengan misalnya komunikasi dengan tim juga gitu, itu dilarang. Jadi kita harus benar-benar diam aja melewati pasar setan tersebut. Dan dianjurkan juga si para pendaki ini tuh harus melemparkan uang logam koin. Jadi sambil jalan dia lemparkan uang koin gitu ya. Kris nggak bisa? Nggak bisa, karena itu setan nggak ada kirs ya. Gitu. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga cerita dari para pendaki yang hilang gitu ya, yang sempat hilang juga di sana. Nah, dari pengakuan yang tim Love Scary juga riset gitu ya, itu dia itu sempat hilang dan sempat dicari beberapa hari gitu ya, maksudnya beberapa lama lah ya, dicari di sekitaran gunung tersebut. Nah, itu lama banget dicarinya, dan pas ketemu ternyata dia berada di lokasi yang selama ini dilalui para pencari itu, kayak tim SAR lah ya, yang nyari di situ gitu. Nah, dia itu ditemukan dalam keadaan linglung. Nah, itu diyakini karena diyakini bahwa dia itu sempat diajak oleh tadi ya makhluk spiritual, makhluk gaib itu ke dunianya gitu ya, dan dan dikembalikan lagi dengan keadaan linglung gitu ya. Tak sadar, dia nggak bisa sadar mana dunia nyata, mana dunia jadi kayak linglung aja pas ditemuin tuh gitu. Dan anehnya itu udah beberapa lama gitu ya dicari di tempat itu, dan dia ketemu udah lama dan di tempat yang sama di situ. Seperti itu. Nah, mungkin tadi ya aturan yang mungkin untuk naik gunung juga itu sama seperti yang tadi Ramli ceritakan gitu ya. Betul. Kita harus menghormati juga. Nah, mungkin itu ada beberapa pendaki yang mungkin tidak menghormati atau tidak menaati peraturan yang tidak tertulis di gunung tersebut, dan jadinya tadi ada yang sempat hilang juga gitu ya, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga ada satu lagi nih. Ada sosok juga di sana. Nah, mungkin ya terkenal kali ya. Ini sosoknya juga seorang wanita berbaju putih. Nah, di sini sempat para pengakuan pendaki juga ya, itulah ya, Mbak Kun ya. Nah, mengakui bahwa ada sosok tersebut selalu memperhatikan mereka dari jauh. Jadi dia tuh nggak gerak. Mungkin dari cerita Ramli itu dia sempat singgah sini singgah sana gitu ya. Nah, ini sosoknya itu dia diam menatap, kayak dipantau dari jauh gitu ya, dilihatin seperti itu. Nah mungkin itu cerita Gunung Lawu dari gue. Berarti mungkin tadi ada lagi nih. Ya, kalau gue simak tadi Gunung Lawu itu sebenarnya karena tadi kondisinya di daerah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, sangat syarat budaya ya. Tadi juga salah satunya lo ceritain sebenarnya itu ada lokasi buat ziarah karena salah satu raja ya. Iya tadi. Raja makamnya di sana. Bukan makam lagi, jadi tempat petapa tadi. Petapa. Jadi itu dijadikan tempat gitu buat ziarah ya. Yang sebenarnya mungkin dari pihak yang merawat tempat petilasan kali ya, petilasan dari. Anggap seperti itu juga. Iya, seperti itu. Mungkin tujuannya sebenarnya mungkin ya untuk mendoakan
almarhum dari raja tersebut ya. Itu. Tapi mungkin ada oknum-oknum yang malah apa ya, menyeleweng gitu loh. Malah dia meminta suatu hal. Nah, seperti itulah. Ya, yang akhirnya mungkin ya tadi kita bilang malah menduakan penciptanya ya. Betul. Yang akhirnya harusnya kita kan meminta kepada pencipta kita, malah akhirnya dia menyeleweng, minta kekayaan sama suatu hal yang tidak berwujud dan sebagainya, kayak gitu. Itu kali ya, karena tadi Gunung Lawu itu sangat syarat budaya dan tradisi yang memang kondisinya berada di daerah Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Timur. Nah, salah satu cerita gunung yang gue bakal bahas ini adalah gunung yang berada di Jawa juga. Masih di Jawa nih ya. Mungkin Masih emang Jawa ini kental banget dengan betul. Kalau orang bilang kan adalah ya Jawa adalah kunci ya. Ini Jawa adalah kunci. Tapi mungkin teman-teman di sini yang anak millennials mungkin Gen Z waktu itu masih kecil ya. Gen Z masih kecil, pernah dengar ada salah satu pesawat pernah. yang jatuh di puncak gunung tersebut di daerah Jawa Barat. Oke, gunung apa tuh? Ini gunungnya salah satu nama buah juga. Ini mentok bahkan ya? Enggak ya? Semangka? Bukan? Enggak ada sih gunung semangka. Ini apa sih, jokesnya jelek banget. Apa dong? Ya udah, ini gue sambil baca aja ya informasi tersebut. Nah, ini adanya di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Oke, Gunung Salak. Ini salah satu gunung di daerah Jawa Barat, khususnya mungkin kalau di Jawa Barat kita kenalnya adalah suku Sunda ya. Ini yang paling banyak misteri yang bisa kita bahas dan kita bagikan ke teman-teman scary lovers, seperti itu. Nah, gunung ini dikenal sebagai lokasi spiritual dan tempat keramat, khususnya buat teman-teman yang tinggal atau mendiami daerah Jawa Barat. Banyak ritual dilakukan di sini oleh masyarakat setempat. Nah, Gunung Salak juga di sini dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, karena kita tahu kenapa banyak pendaki yang mau ke Gunung Salak ya, karena salah satunya adalah keindahan alamnya. Teman-teman yang lain, gunung-gunung yang lain pun seperti itu ya, di luar dari banyak kisah mitosnya atau misterinya. Tetapi juga karena berbagai mitos dan cerita seram yang menyelimuti tentang Gunung Salak ini. Nah, pertama adalah Gunung Salak dikenal sebagai tempat angker dan pusat kegiatan mistis. Sampai disebut sebagai pusat kegiatan mistis gitu loh. Jadi pusatnya ya? Ya, hasil dari riset teman-teman dari tim Love Scary seperti itu. Di sini disebutkan bahwa Gunung Salak sering dianggap sebagai tempat yang angker oleh masyarakat sekitar. Konon, gunung ini memiliki energi mistis yang kuat dan menjadi lokasi kegiatan spiritual atau ritual tertentu. Di sini banyak orang yang percaya bahwa tempat ini, yaitu Gunung Salak, dihuni oleh makhluk gaib, termasuk sosok penjaga gunung dan roh leluhur. Ya, sebenarnya nggak jauh beda ya sama gunung-gunung yang sebelumnya kita bahas. Tapi di sini disebutkan juga bahwa Gunung Salak ini juga memiliki jalur pendakian yang cukup berbahaya. Tapi nggak tahu kenapa mungkin ini juga jadi salah satu daya tarik ya untuk pendaki, apa ya bahasanya, menguasai atau bukan menguasai ya, menyelesaikan pendakian mereka sampai ke puncak Gunung Salak. Nah, selain karena kondisi medan yang cukup sulit dan curam, banyak pendaki yang merasa tersesat. Sampai tersesat. Ya, benar, sampai tersesat atau kehilangan arah meskipun di sini mengikuti jalur yang sudah dibuat gitu, ya oleh pengelola atau tempat ya betul, yang sudah jalur resminya. Tapi tetap aja mereka dibuat tersesat gitu loh. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ini adalah akibat ulah makhluk ya yang menyesatkan para pendaki. Oleh karena itu, pendaki sering disarankan untuk meminta izin secara spiritual sebelum mendaki. Mungkin simpelnya kalau kita dalam Islam atau mungkin ucapkan salam ketika masuk ke daerah atau di lokasi yang baru pertama kali kita lokasi asing. Iya, betul seperti itu. Selanjutnya adalah tadi ya gue bilang ya, adalah pesawat tadi. Teman-teman mungkin yang milenial sudah tahu di tahun 2012 ada kecelakaan pesawat Sukhoi. Nah itu kejadiannya ada di Gunung Salak. Nah, pada tahun 2012 di sini disebutkan dari hasil riset tim Love Scary, mohon maaf, pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di Gunung Salak, menewaskan semua penumpangnya tanpa terkecuali. Jadi semuanya nggak ada yang selamat ya? Nggak ada yang selamat.
Tragedi ini menambah kesan angker di gunung ini. Beberapa orang percaya bahwa ada kekuatan gaib yang memengaruhi kecelakaan tersebut. Meskipun di sini disebutkan bahwa penyebab resminya adalah faktor teknis dan cuaca. Ya, tapi balik lagi ya, Indonesia gitu. Betul, Indonesia juga gitu kan. Semua hal pasti akan dikaitkan dengan hal gaib dan ya kita juga percaya dan tidak percaya soal itu gitu. Selanjutnya adalah pantangan dan aturan tak tertulis. Di sini juga sama. Di Gunung Salak juga ada. Ya. Di sini disebutkan bahwa banyak mitos mengenai pantangan selama mendaki Gunung Salak. Seperti tidak boleh berkata kasar tadi ya, sama seperti teman-teman gunung yang lain juga gitu. Tidak boleh sombong dan tidak boleh melanggar norma adat, khususnya yang berlaku mungkin di suku atau di daerah tadi ya, suku di Jawa Barat berarti sukunya Sunda. Mungkin ada sekitar sana lah ya. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan mengalami hal-hal buruk seperti jatuh sakit atau tersesat tadi atau disesatkan tadi ya. Yang paling parah menurut gue malah adalah jatuh sakit itu ya. Kondisi lo lagi daki mungkin misalkan bahkan lo yang mendakinya cuma bertiga atau berempat, yang nggak banyak orang lah ya. Atau bahkan ada juga kan pendaki yang memang solo ya sendirian aja gitu ya. Ya. Nah ini bisa jadi kalau dia jatuh sakit itu berbahaya banget ya. Nggak ada yang itu. Nggak ada yang backup, nggak ada yang bantuin ketika dia lagi mendaki seperti itu. Selanjutnya juga tadi ya soal suara-suara misterius. Di Gunung Salak juga banyak suara-suara misterius yang muncul ketika teman-teman mendaki menaiki puncak Gunung Salak. Nah terakhir ini yang berbeda mungkin terkait masalah salah satu leluhur ya atau yang menempati Gunung Salak ini. Ada namanya makam Mbah Gunung Salak. Oh, ada Mbah Gunung Salak. Betul. Di salah satu jalur pendakian terdapat makam keramat yang diyakini sebagai makam seorang tokoh bernama Mbah Salak. Jadi mungkin gue nggak tahu nih dari hasil tim riset Love Scary ini siapa nama asli dari makam tersebut, tapi mungkin memang dari teman-teman pendaki dan sebagainya menyebutkan bahwa makam tersebut sebagai Mbah Salak. Banyak orang yang berziarah ke tempat ini untuk memohon berkah atau keselamatan. Pendaki sering diberitahu untuk menunjukkan rasa hormat saat melewati lokasi ini. Jadi mungkin ya kalau mau treknya itu melewati makam itu. Betul. Ya? Jadi memang trek resminya tuh memang akan melewati makam Mbah Salak ini seperti itu. Selanjutnya juga Gunung Salak ini juga berkaitan sama tadi pemimpin yang ada di Gunung Merapi, yaitu Kanjeng Ratu Roro Kidul. Di sini disebutkan bahwa beberapa cerita mengaitkan Gunung Salak dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nah, di sini gunung ini dianggap sebagai salah satu wilayah kekuasaan beliau. Jadi emang kekuasaannya agak luas ya. Kita dari Yogyakarta, Jawa Tengah ke Jawa Barat ya. Kita nggak tahu lah ya. Sehingga pendaki diimbau untuk menjaga sikap dan perilaku selama berada di sana. Nah, itu mungkin tadi ya berkaitan dengan kisah misteri maupun mitos yang ada di Gunung Salak. Menurut lo gimana nih tadi? Luar biasa banget sih ya tadi masih berhubungan dengan Gunung Merapi dengan tadi Roro Kidul gitu ya. Berarti masih banyak luas banget kekuasaan. Seperti itu sih. Emang creepy banget juga ya. Gunung-gunung yang ada di Indonesia ya. Tapi belum sampai situ ya. Di sini juga saya ada gua ada gunung yang lainnya lagi nih ya. Namanya itu ada Gunung Semeru. Nah, mungkin udah nggak asing bagi kalian ya para pendaki mungkin yang suka mendaki di Gunung Semeru karena keindahannya dan panorama dan lain sebagainya. Tapi jangan salah. Di sana juga menyimpan hal-hal mistis dan gaib juga. Nah, di sana juga terkenal mungkin menurut kepercayaan di sana merupakan kediaman yang Widi gitu ya. Itu bagi kepercayaan penganut Hindu Bali. Nah, di sana itu puncaknya yang disebut Mahameru itu ya. Ya, betul. Nah, di situ menurut kepercayaan masyarakat setempat merupakan kediaman para roh-roh, bukan para roh-roh lagi, ini kediaman dewa gitu. Para dewa ya? Menurut kepercayaan yang Hindu seperti itu. Bahkan ada di puncak itu ada berapa wilayah gitu ya di sana yang tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Gitu, apalagi yang tadi yang ada niat negatif gitu ya. Betul. Seperti itu.
Nah, di sana juga ada beberapa tempat yang memiliki mitos-mitos tersendiri. Seperti di sana juga ada tempat itu tuh sebagai kita berkemah terakhir gitu ya sebelum menuju ke puncak sana. Tempat kemah itu disebut namanya itu Ankropodo kalau nggak salah ya. Bisa nanti mungkin ya ditambahin aja kalau saya kalau gue salah namanya itu pengucapannya. Nah, di sana seringkali para pendaki yang berkemah di sana mengaku pernah melihat sosok 2 patung gitu kan ya yang menjaga tempat tersebut. Gitu kan ya. Terus kadang juga mereka juga gitu ya pernah melihat sosok bayangan hitam yang tiba-tiba menghilang, gitu tiba-tiba ada, tiba-tiba menghilang seperti itu ya. Nah, di sana juga ada tempat lainnya seperti danau. Di sana juga ada danau kan ya. Nah, kalau mungkin kalian juga tahu ya namanya itu danau Ranu Kumbolo. Betul. Nah, di situ ada danau. Nah, di sana juga ada larangan buat para pendaki untuk berenang di sana. Karena di sana juga bukan menyebabkan ya berbahaya gitu ya bagi fisik maupun spiritual yang para pendaki yang mungkin mencoba akan berenang di sana. Jadi itu dilarang banget di sana. Dan ada beberapa pendaki juga setelah melewati gitu ya, nggak berenang. Setiap melewati di sana juga sempat melihat sosok lagi wanita. Lagi berenang? Enggak, bukan. Dengan tadi dengan baju putih. Mbak Akun lagi gitu ya berkeliaran di sana. Ada di mana-mana dia ya? Iya, benar sekali. Di hampir tadi cerita kalau kita tahu mungkin Ranu Kumbolo itu terkenal indah juga ya danaunya. Kalau kita lihat ada beberapa film Indonesia juga yang syuting di sana. Tapi ternyata menyimpan kisah mistis atau ada mitos-mitos misterinya ya di sana. Benar sekali, ternyata menyimpan hal mistisnya. Seperti itu. Dan tadi membahas tentang pantangan larangan itu seperti biasa juga gitu ya. Kita harus menghormati juga di sana. Terus ada peraturannya juga yang tak tertulis gitu kan di sana. Kita harus menaatinya juga gitu ya. Jangan sampai kita melanggar seperti itu. Nah, mungkin itu dari Gunung Semeru gitu. Dia memimpikan seperti nyata dia ada di danau tersebut dan menyaksikan ada ritual kuno di sana. Meskipun kondisi cuaca dan rute pendakian saat itu normal, beberapa pendaki percaya bahwa mereka tersesat di alam lain atau dunia gaib.